Masak ikan buat arisan, sediakan wadah berjumlah 8. Kita jadikan harapan kesuksesan sebagai bekal melangkah ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dan jumpa lagi dengan aku Bunda Twin, ibu rumah tangga dengan anak kembar yang tinggal di rumah desa yang sangat sederhana. Apa kabar nih teman-teman semuanya? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan yang sehat, tetap semangat, dan Allah limpahkan kebahagiaan serta apapun yang kalian cita-citakan bisa terwujud sesuai dengan harapan. Amin. Di video kali ini aku awali kegiatan aku dengan masak-memasak. Ini tuh masih pagi banget teman-teman, itu masih sekitar jam setengah 7 ya. Nah di sini tuh aku mau masak teman-teman, aku pokoknya mau buru-buru masak karena memang hari ini tuh jadwalnya buat ngebongkar ngebongkar si dinding pembatas antara rumah depan sama rumah belakang gitu loh teman-teman. Yang jelasnya sih dinding ini ya, dinding dapur ini nih teman-teman mau dibongkar. Jadi takutnya nanti tuh nggak bisa masak gitu ya kalau siang-siang gitu. Sedangkan kan siang nanti mau makan gitu ya. Terus Pak Tukang kan juga mau makan gitu ya. Dan kalau misalnya aku sendiri seandainya yang cuman mikirin diri aku sendiri gitu ya, masak mie juga nggak apa-apa gitu ya, bisa gitu kan. Tapi karena memang nanti siang aku mikirin Pak Tukang juga makannya gimana gitu ya. Makanya ini pagi-pagi banget aku tuh langsung aja masak gitu ya teman-teman. Nah kalau untuk Pak suami, dia itu bekalnya udah ada gitu ya, udah aku siapin. Tapi di sini tuh pas aku masakin itu Pak suami itu masih di rumah ya, dia itu belum berangkat kerja. Dan anak-anak tuh masih tidur teman-teman, tapi dinyalain musik yang agak kenceng gitu ya dari handphone, biar anak-anak itu nggak terlalu keberisikan gitu ya pas aku lagi masak-masak di dapur ini. Pokoknya ini tuh ya teman-teman, aslinya bener-bener kalau pagi-pagi gini riweuh gitu ya. Pagi-pagi aku tuh tadi langsung dulu muter cucian gitu ya. Terus di sini aku tuh nyambi-nyambi masak gitu ya. Biar nanti tuh pokoknya lebih enak gitu loh teman-teman, ngegeser-geserin barang gitu. Karena beneran deh teman-teman, kalau misalnya ini tuh udah digeser nantinya gitu ya, otomatis beneran aku bakalan kesusahan banget buat masak gitu. Jadi ya aku bener-bener deh harus ngeberesin ini urusan masak-masak ini di pagi hari, biar nanti tuh siang beneran agak lebih tenang gitu ya, dan juga nggak kepikiran gitu ya buat masak. Aku tuh entah kenapa ya teman-teman, pengen banget gitu ya bangunnya itu kayak dari jam 4 gitu loh teman-teman. Jadi bangun jam 4 gitu ya, langsung beraktivitas gitu ya. Jadinya nanti tuh kan pagi-pagi gitu ya, pagi-pagi banget gitu ya, itu udah beresan gitu, pengen gitu ya teman-teman. Tapi entah kenapa mata tuh berat banget kalau mau bangun jam segitu tuh ya. Makanya aku keseringan itu kalau misalnya subuhan gitu ya, habis subuhan ya udah aku baring lagi gitu teman-teman. Bahkan kadang itu suka ketiduran lagi, malahan kadang itu aku tidur lagi gitu kan, terus nanti kadang itu kebangun lagi udah jam 7 gitu ya. Pokoknya tergantung keadaan mata sih teman-teman. Apalagi sekarang-sekarang ya aku sering banget begadang sampai jam 12-an gitu teman-teman buat ngedit video, ngejar-ngejar ngedit video gitu ya. Dan aku nggak dubbing sih teman-teman videonya. Misalnya aku edit dulu gitu kan, terus aku langsung simpan ke ke galeri gitu ya. Terus mentahannya aku hapusin, sebelum aku hapusin aku bikin thumbnailnya dulu gitu ya, video yang udah aku editin tadi gitu. Terus mentahannya aku hapus semuanya biar memoriku itu lega gitu teman-teman. Jadi besok itu kan tinggal klik satu video gitu ya, dimasukin ke InShot gitu ya, terus tinggal voice over gitu. Itu cara aku buat biar lebih lega gitu memorinya. Jadi kadang sampai aku editin itu sampai 5 video gitu teman-teman, 5 video aku editin semua, terus aku save ke galeri gitu ya, mentahannya pada aku hapusin. Jadi kan lega gitu ya. Jadinya kan cuman tinggal satu video aja gitu yang ukurannya 15 menit yang tinggal di voice over doang gitu. Jadi kayak berasa lebih lega aja gitu memorinya. Pokoknya sekarang itu aku kayak gitulah teman-teman, karena kalau mau ngedit atau voice over setiap hari kadang tuh suka nggak sempat gitu ya teman-teman, dengan kesibukan aku kadang gitu ya. Terus juga kadang mood juga agak rada berantakan gitu. Makanya aku editin aja dulu, nanti pas mood aku tuh bagus ya kadang aku suka voice overin. Bahkan kadang dalam satu hari bisa voice over sampai 7 video gitu ya. Pagi aku cicil 2 gitu ya sebelum Pak Tukang datang gitu ya. Terus nanti sore gitu sebelum mandi kadang gitu ya aku voice over 2 gitu. Terus nanti malam pas Pak suami misalnya pergi mancing aku voice over lagi, kayak gitu-gitulah teman-teman. Pokoknya aku cicil-cicil kayak gitu aja gitu ya, biar sekali aku voice over banyak, jadinya malamnya tinggal ngeditin musik doang. Terus langsung simpan ke galeri lagi dan diupload gitu. Kalau thumbnailnya kan semuanya udah aku siapin pas aku ngedit gitu ya.
Oke deh teman-teman, begitulah ya ceritanya. Dan di sini aku mau lanjutin dulu ke videonya. Nah, di sini aku masaknya itu sambal ayam sama kentang ya teman-teman. Ini aku campur karena kalau misalnya mau masak ayamnya doang takut nggak cukup. Dan kalau misalnya mau masak kentangnya doang agak kurang enak gitu ya. Karena menurut aku kentang itu kalau nggak ada temennya itu agak kurang enak dimakan jadi lauk gitu ya. Aku ngerasa kayak itu lebih hambar gitu loh rasanya teman-teman. Jadi kalau misalnya kentang itu enaknya ya di ada temennya gitu. Kalau enggak sekalian aja kentangnya itu jangan dikasih sambal gitu ya, dikasih roiko aja terus dicemilin. Oke deh teman-teman, itu juga ada ikan gitu ya buat anak-anak. Terus ini aku lanjut aja buat bersih-bersih di area kompor aku ya teman-teman. Aku singkir-singkirin untuk minyaknya dulu, aku pindahin ke dalam wadah. Terus ini si wajan-wajannya langsung aku singkirkan. Oke lanjut aja, habis masak ya aku beresin si kompornya, aku lap-lapin teman-teman karena ini tuh lumayan berminyak, apalagi habis ngegoreng ayam kan. Aduh itu minyaknya nyiprat kemana-mana, jadinya ya lumayan ekstra harus dibersihkan gitu. Oke teman-teman, ini dia ya menu kami hari ini. Ada campurannya kentang, tahu, terus juga ada ayam, dan itu ada ikan buat anak-anak yang udah aku bumbuin ya. Oke deh teman-teman, di sini aku liatin dulu ya ke kalian untuk pekerjaan renovasi di hari ke-49. Jadi hari ini tuh Pak Tukang itu masang-masangin pipa, masangin keran gitulah teman-teman ya. Dan kalau misalnya masang-masangin pipa sama keran ini tuh hitungannya udah harian. Pokoknya ini tuh masang ini kan meja kompor kan udah beres tuh ya teman-teman. Jadi sekarang ini tuh kalau Pak Tukang kerja itu tuh jatuhnya itu harian gitu ya. Dan nggak tahu sih nanti beberapa hari ke depan itu Pak Tukang itu maksudnya ngerjain yang akan dikerjakan tuh nggak tahu sih berapa hari gitu teman-teman. Yang jelas yang akan dikerjakan itu mau bikin teras gitu ya, terus juga nyambung rumah. Aku nggak tahu sih nyambung rumah itu bakalan bisa 1 hari atau mungkin bisa 2 hari gitu ya, nggak tahu juga. Kalau misalnya nyambung rumah itu 2 hari, teras 1 hari, pipa ini sehari, berarti sekitar 4 hari kerja lagi. Jadi ya upahnya sekitar 800.000 ya teman-teman. Karena di sini kalau harian itu 1 harinya itu 200.000 ya kalau untuk tukang, dan kalau untuk kenek itu 150. Nah singkat cerita teman-teman, ini kerannya udah kepasang nih sama Pak Tukangnya ya. Ini di luar aku juga bikin keran satu teman-teman ya, buat antisipasi aja. Siapa tahu nanti ada kegiatan gitu ya di belakang ini, entah ada nyuci-nyuci piringnya banyak, tapi itu ternyata keran itu ketinggian gitu ya. Palingan nanti aku tambahin selang aja sedikit gitu ya, biar selangnya biar agak ke bawahan gitu ya teman-teman. Itu sebenarnya aku sih minta agak tinggi teman-teman, karena rencananya pengen aku bikin ember aku yang besar di situ gitu ya. Tapi kalau misalnya nanti pakai ember yang kecil, terpaksa harus nambahin selang biar air itu nggak nyiprat kemana-mana. Nah ini kalian bisa lihat ya, semua kerannya udah terpasang. Di kamar mandi juga udah, di laundry room juga udah, di wastafel juga udah gitu ya. Tapi di wastafel itu teman-teman pas dinyalain airnya gitu ya, itu airnya tuh nggak deras loh teman-teman, yang di bagian air hujannya itu loh. Aduh nggak tahu deh itu kenapa ya teman-teman. Ada yang bisa kasih saran nggak itu bagusnya gimana? Ya bisa jadi sih memang karena tangki aku itu nggak tinggi gitu ya. Kalau misalnya ada cara lain nih teman-teman selain meninggikan tangki, boleh ya teman-teman kalian kasih saran di kolom komentar gimana caranya biar air keran itu yang bagian air hujannya itu loh teman-teman itu deras gitu ya. Itu tuh nggak deras airnya gitu loh. Sedangkan air keran yang lain gitu ya, yang keran-keran plastik yang lain kayak di kamar mandi, laundry room sama yang di luar itu deras teman-teman tembakan airnya gitu. Nah pas di bagian wastafel gitu ya, yang di selang angsa itu dia tuh nggak deras teman-teman. Itu udah dikotak-katik tuh tetap nggak bisa gitu ya. Ya ampun, nggak tahu deh itu kenapa. Ada sih aku cari-cari gitu ya, aku tanya-tanya, katanya mungkin dari tangkinya yang kurang tinggi gitu letaknya gitu ya. Ya Allah, aku sampai sampai agak kurang bersemangat nih teman-teman ngelihatnya. Tapi ya alhamdulillah udah disyukurin aja, setidaknya airnya itu udah ngalir ya teman-teman. Walaupun nanti nggak deras, tapi ya kan airnya udah ngalir ya, udah bisa lah dipakai cuci-cuci. Oke teman-teman, ini aku lanjutin di sore harinya ya teman-teman. Bukan di sore harinya sih, udah kayak mau maghrib gitu ya. Ini aku mandiin anak-anak, terus aku langsung ngasih mereka makan gitu ya, karena mereka tuh minta makan. Dan ini mereka makannya itu pakai ikan yang udah aku bumbuin tadi ya teman-teman. Pokoknya di sini anak-anak tuh lahap banget makannya sampai nambah-nambah gitu.
Sebenarnya aku kepikiran banget teman-teman sama keran itu ya, cuman kata Pak suami ya udahlah nggak usah dipikirin gitu, yang penting kan airnya kan udah nyala gitu. Kalau misalnya memang gara-gara kerannya yang nggak cocok pakai keran yang itu atau iya gitu ya keran yang itu, ya udah nanti kalau misalnya ada rezeki kita ganti aja kerannya ke yang plastik, kata Pak suami malah gitu teman-teman. Ya pokoknya aku minta saran dulu lah dari kalian semua gimana caranya ngatasinnya gitu ya. Biar apa namanya, biar airnya yang bagian air hujannya itu loh teman-teman itu tuh deras gitu. Pokoknya minta sarannya lah dari kalian ya, mungkin yang udah paham dan udah ngerti gitu ya, karena jujur aku belum berpengalaman dan bahkan belum pernah teman-teman ya, baru sekarang gitu ya punya keran kayak gitu, belum pernah malah ngerasain selama ini, Masya Allah. Oke deh teman-teman, kita tinggalin cerita keran. Di sini aku lanjutin buat ngelipatin pakaian karena melipatan pakaianku juga udah banyak dan numpuk banget. Pokoknya tadi setelah ngasih makan anak-anak gitu ya, aku juga makan dan nyantai sebentar. Setelah itu aku lanjutin buat ngurusin pakaian ini. Karena emang udah risih ngelihatnya teman-teman. Masya Allah ini tuh lipatan pakaian tuh kayak udah apa ya, kayak udah numpuk banyak banget rasanya gitu ya. Padahal sebenarnya itu belum terlalu banyak. Tapi karena memang rumah tuh sekarang kan lagi bener-bener yang berantakan banget, gak ada rapi-rapihnya gitu ya. Ditambah lagi ngeliat tumpukan pakaian, nah jadilah tambah ini ya, tambah kayak kelihatan berantakan gitu ya. Udah makanya aku beresin dulu lipatan pakaian ini, mumpung anak-anak itu ada yang jaga gitu ya, mereka tuh lagi main sama ayahnya gitu di kamar. Makanya di sini aku ngelipatnya di depan ya, padahal sebenarnya tadi pengennya aku ngelipatnya itu di kamar biar enak gitu ya teman-teman, di spring bed gitu ya, jadi kayak enak gitu, nggak terlalu membungkuk. Tapi karena anak-anak itu lagi main sama ayahnya, ya udahlah aku ngalah aja gitu ya teman-teman. Oh ya teman-teman, kalian lagi pada ngapain nih pas lagi nonton video aku ini? Lagi nyantai-nyantai juga atau mungkin kalian tuh juga lagi ngelipat pakaian nih sama kayak aku? Boleh tulis di kolom komen ya. Buat kalian yang di sana tetap selalu bersemangat ya teman-teman dalam menjalani segala aktivitas dan juga rutinitas yang terkadang itu kalau dipikir-pikirin benar-benar membosankan dan melelahkan gitu ya. Tapi tetaplah percaya teman-teman, insya Allah lelah kita sebagai ibu rumah tangga akan dibalas lillah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah di sini ya teman-teman, aku ngelipat pakaiannya itu kok kayaknya itu enak gitu ya teman-teman ngelihatnya, cepet gitu ya karena videonya itu dicepetin, tapi kalau aslinya mah pasti lama gitu ya. Tapi kalau misalnya ngelihat kayak video di gini tuh dicepetin gitu ya, kok bawaannya tuh jadi ikutan semangat gitu ya teman-teman. Apalagi kadang aku sering juga dapat pujian gitu ya dari teman-teman, katanya lipatan pakaianku itu rapi, tapi kok menurut aku kayaknya biasa aja gitu ya teman-teman. Tapi ya kalau dipikir-pikir sih teman-teman, aku tuh memang kayak kayak mengusahakan lipatan pakaian ini sih rapi gitu ya, karena kan aku no setrika gitu ya. Aku tuh selalu langsung dilipat kayak gini gitu ya, jadi wajar lah teman-teman aku ngusahain buat serapi mungkin gitu ya. Tapi memang udah kebiasaan kayak gini sih aku ngelipat pakaian. Nah teman-teman, ini pakaian anak-anak aku tuh mau lipat menggunakan metode KonMari ya, karena aku udah ada rencana beberapa hari ke depan mungkin ya, aku kalau misalnya ada waktu yang benar-benar senggang gitu, pengen banget aku tuh bongkar lemarinya anak-anak yang di lemari laci itu dan aku ubah untuk lipatan itu menjadi lipatan metode KonMari. Karena kalau misalnya di lemari laci kayak gitu teman-teman, itu memang bagusnya dan cocoknya itu adalah metode KonMari gitu ya. Tapi karena kemarin itu aku ngerasa belum sempet gitu teman-teman buat ngulangin lipat-lipat lagi semuanya, makanya kemarin tuh asal aku masukin aja gitu ya ke dalam lemari. Jadi nanti tuh kalau misalnya aku udah ngerasa agak senggang gitu ya, aku bakalan bongkar sih isi lemarinya anak-anak itu. Tapi belum tahu kapan sih teman-teman, karena sekarang ini masih dalam dalam kesibukan yang kayak nggak ada habisnya gitu ya. Cailah sok-sok sibuk gitu teman-teman. Maklum aja lah ya, emak-emak nih kadang gitu teman-teman, selalu aja sibuk siang malam, setiap hari selalu aja sibuk gitu ya. Harap maklum aja. Nah di sini lipatan pakaianku udah hampir kelar nih teman-teman. Ini aku juga lipatin singlet-singletnya anak-anak, celana anak-anak pakai metode KonMari pokoknya. Karena menurutku metode KonMari ini memang metode yang paling cocok lah ya teman-teman untuk ngelipat pakaiannya anak-anak, apalagi yang disusunnya itu di lemari laci gitu ya. Pokoknya mohon doanya juga sekali lagi ya, aku minta sama kalian semoga aku tuh bisa segera ada rezekinya biar bisa beliin anak-anak lemari gitu ya. Sebenarnya lemari-lemari plastik
plastik gitu kan, ada yang berpintu gitu teman-teman, yang kayak 4 pintu gitu ya, atasnya 2 bawahnya 2, itu mungkin harganya di bawah 500 kali ya. Ya semoga lah nanti ada rezekinya, biar aja lah dibeli yang kayak gitu dulu kali ya teman-teman, karena memang mau dibeli yang apa namanya, yang kaca ini kan budgetnya lumayan besar ya. Kalau yang punya aku ini yang sekarang aku susun ini yaitu sekitar 2 juta teman-teman, jadi kan budgetnya lumayan ya. Jadi mungkin nanti aku belikan yang seadanya aja lah dulu ya, setidaknya lemari anak-anak itu ada lah gitu. Sedih sih ngeliat lemari anak-anak itu yang sekarang ya, lemari Napoli itu ya Allah nggak bagus banget. Oke, sekarang langsung aja aku susunin pakaian aku ya ke dalam lemari. Dan aku rasa cukup sampai di sini dulu video aku kali ini. Semoga apa yang aku share bisa menginspirasi, memotivasi, dan juga bisa menghibur. Sampai ketemu lagi di video aku yang selanjutnya. Maaf kalau ada kata-kata yang salah, yang kurang berkenan di hati kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.